Kalau kita sungguh-sungguh sadar, kita tak pernah bisa balas yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Oh Tuhan, bicaralah, bicaralah, bicaralah Tuhan. Dengan caramu, dengan caramu, dengan caramu Tuhan. Hamba cuma alat, oh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau sungguh orang ini sadar saudara, ya, semua yang Tuhan lakukan, semua yang terjadi, semua yang kita lewati sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Ibadah tidak perlu dipaksa, pasti. Menyanyi sungguh-sungguh, serius mencari Dia, itu tidak perlu dipaksa. Kita tahu ya, saudara tarik nafas, buang nafas, ya kan? Nggak ada orang tarik terus, nggak ada. Dia pasti, bayangkan itu terjadi secara natural, ya. Kita tarik dan buang dan saudara bahkan tidak sadar kapan kau tarik, kapan kau buang, kau tidak tahu. Ya. Biasanya orang tuh nanti sadar dia tarik dan buang nafas waktu dia sakit. Ya. Waktu dia sesak nafas, baru dia tahu. Ya, wah ternyata sulit ya tarik nafas. Ternyata sulit ya buang nafas. Jangankan bilang yang lain saudara. Tarik nafas, buang nafas tuh ya. Itu kalau bukan karena Tuhan. Memang kita ini siapa? Nah itu baru secara lahiriah ini ya. Baru secara fisik ini ya. Hidup secara fisik ya, sebagai manusia. Secara biologis. Itu baru bicara seperti itu. Belum lagi kalau saudara renungkan kemurahan Tuhan yang telah membuat kita disebut manusia baru. Manusia rohani. Oh Tuhan. Ya. Kalau untuk tambah nafas di dunia ini saja ternyata kita kesulitan. Kalau bukan karena Tuhan. Coba sekarang kan lagi mewabah. Ya. Lagi viral. Apa? Vaksin TBC. Aduh. Saudara sedang melihat apa sebenarnya? Kok bisa kita ini berencana hidup 100 tahun lagi? 200 tahun kalau boleh. Kenapa kita tidak mau menyiapkan diri cepat-cepat pulang? Coba. Tidak ada yang indah dalam hidup ini saudara. Selain indahnya itu jumpa Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Jangankan salah kalau saya bilang lebih indah. Sama indah dengan itu tidak ada. Saya percaya waktu Paulus bilang tentang yang dulu aku anggap kerugian. Filipi 3. Ya. Kini aku anggap itu. Yang dulu aku anggap untung, kini aku anggap itu sebuah kerugian, bahkan sampah. Itu sangat tepat. Kalau tidak ada orang yang bersedia kehilangan nyawa karena Yesus. Padahal itu syarat utama ikut Tuhan. Syarat utama menjadi pengikut Yesus. Kita harus rela kehilangan nyawa. Ya ampun. Coba sekarang saudara renungkan. Ya. Jadi hanya menganggap semua ini rugi, semua ini sampah. Kalau itu tidak bisa kita lakukan.
Mana mungkin kau bisa kehilangan nyawa karena Tuhan? Tidak mungkin. Justru kau akan marah kepada Tuhan. Kecewa kepada Tuhan. Kenapa tidak perpanjang nafas anakku? Hah? Nafas suamiku, nafas istriku, nafas orang tua atau nafas apa? Padahal harusnya ya, pengikut Yesus rela kehilangan nyawa karena Yesus. Oh Tuhan, ya, kok orang semua mesti paksa, mau jadi apa? Hah? Sekali lagi saudara, ya, waktu kita sungguh-sungguh merenungkan, ya, dan menempatkan diri tepat di hadapan Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, maha segalanya. Ya, kalau dia itu maha segalanya, tuh orang ini BV masih lebih bagus. Coba renungkan kok itu. Hah? Ini kan khotbah yang, ya ampun, ini nafas khotbah di sini. Mau saya mau ngomong apapun nanti kembali ke situ juga. Itu orang di sini jangankan mau bilang, aduh, setelah lalu kau masa kau kurang bilang mati, kau apa reen? Toh harusnya kan lebih cepat lebih baik. Orang yang nak minta Tuhan bunuh pat orang, enggak. Ya. Tapi ini tanda, bukti bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Maka kita merindukan Dia, itu. Masa kalau rindu sekali kata, kong di bawah baku apa? Bagaimana itu? Kalau rindu sekali, justru apa? Hah? So mau datang dia, oh Tuhan, hah? Aduh, so di mana ngana? Tuh, ya masih di Manado, bagaimana di Manado? Tuh, tak suka engkau so di Leleko, begitu. Itu orang rindu itu begitu. Bukan, oh masih di mana? Masih di Eskimo. Yes. Orang manusia masa kini kan begitu. Coba saudara kalau anak betul. Toh, orang sebenarnya tanpa sadar saudara. Orang ini adalah manusia-manusia yang kecanduan dengan dunia ini. Dengar itu. Toh, kalau cuma baru kecanduan kopi kecil. Toh, yang boleh berhenti itu segala kopi. Toh, kecanduan cookies. Kecil. Apa sekarang saudara renungkan? Saudara kecanduan apa? Hah? Kita kekasih Yesus. Harusnya orang kecanduan Yesus. Paulus bilang begini. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, mabuklah. Mabuk Roh Kudus. Tuh. Sekarang kan orang terkenal mabuk agama. Terserah nih mabuk agama kalau orang mabuk kepada Yesus. Tergila-gila dengan Yesus. Tuh, relanya tidak tidur karena Yesus. Itu rela ujang karena Yesus. Belum rela mati. Baru rela karena ujang sudah tidak bisa. Kau bagaimana ini? Rela kaki lelah. Coba. Saya ingat tadi malam karena saya maksudnya ternyata itu posisi jam soalnya di kamar itu silau dengan lampu. Ya, jadi lain kali salah lihat jam. Toh. Tadi malam saya pikir itu sudah jam 2. Saya terkejut saudara, pernah selama ada dengar khotbah. Kong Brur bangun, kong dia bilang, ih baru kotek jam 1. Hah? Berarti kita ada bangun jam berapa kotek tadi? Jam 12. Nah itu berarti tidur sampai sekarang. Toh? Kong so mati toh. Coba lihat itu. Toh? 4:30 so teru air. 4:30 mandi. Toh? Kong ke apa tuh? Gereja di mana? Cuma 5 langkah so sampai. Saudara bangun jam berapa? Mandi jam berapa? Pandang enteng toh? Lalu kamu kekasih Yesus. Coba. Harusnya orang sadar. Orang ini kok Tuhan Yesus apa?
Orang suka sekali Yesus kekasih pak orang. Tapi orang kekasih pak ini, oh banyak sekali orang kekasih di dunia ini. Orang cuma suka Tuhan berkati pak orang supaya orang melihat tuh kekasih sana. Mau piapa ku dapat yang tu sana, yang tu apa toh. Gitu toh. Orang lupa. Dia mengasihi kita. Coba saudara waktu saudara sangat mengasihi orang. Toh, cemburu itu terjadi pas apa so? Pokoknya semua laki-laki dia cemburu. Bagaimana le? Nah ada. Istri cemburu cuma kepada suaminya. Kenapa dia cemburu? Karena dia cinta kan begitu. Sekarang saudara bayangkan Yesus. Dia sayang sekali pada orang. Allah itu cemburu loh, Alkitab yang bilang kok. Dia marah sekali kalau dia itu diduakan. Ya. Jangankan ditigakan, 50-kan. Toh, apa saudara kalau mau jujur, Yesus kira-kira nomor berapa? Cuma ingin nomor 100. Nyandak kok mangsa, coba kok jujur. Coba tulis semua tuh angko ada tuh lebih suka. Ya. Seandainya ini ada, Yesus tidak usah. Coba jujur. Yesus nomor berapa? Coba. Bagus sekali itu untuk membuat orang ini sadar. Sungguhkah kita kekasihnya? Atau kita apanya Yesus? Orang suka sekali kalau Yesus sayang sekali pada orang. Kong orangnya tidak usah sayang, dia kok sayang pada kita. Jadi orang cuek-cuek. Ya, ini yang begini nih. Bangga sekali dia karena Yesus sayang. Kong dia nyandak sayang. Dia sayang pak orang lain, sayang pak dunia, sayang diri sendiri. Lalu dia bahagia sekali karena Yesus sayang pada dia. Ini ada apa? Ini gereja masa kini saudara. Tahu? Saudara pikir senang sekali bahwa khotbah toh? Kalau bahwa bapak orang mau, oh iya memang senang. So bilang kan kita boleh khotbah sampai pagi. Dari pagi sampai pagi. Tapi khotbah bapak orang ini mau. Nah itu. Dia cuma datang dia ini mau dengar sebenarnya. Kali saudara rasa-rasa ya. Saya mau bilang ini pak orang yang ini mau. Engkau bagusnya pulang Jo. Ini nih tahu diri. Dia nih tahu coreken. Enggak apa-apa. Kan nanti satu orang. Kalau dia mau ya itu juga kita ajar. Kalau saudara baca ya, ini Alkitab kita diisi dengan semua cerita peristiwa tentang itu. Ya, betapa Tuhan tidak mau dinomor sekiankan. Ya, ketika Yesus ditanya, hukum mana yang paling penting? Coba hukum mana yang paling penting? Waktu itu kan mereka tanya itu zaman Taurat. Ya, Yesus sudah datang tapi waktu itu orang-orang masih terikat dengan Taurat. Khususnya para ahli Taurat pasti. Orang-orang Farisi semua itu. Ya. Mereka tanya, guru hukum mana yang paling penting? Coba mana? Kayaknya selama juga orang yang tidak baca ayat ini. Bagus orang baca. Tahu? Matius 22 ayat 36. Coba. 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bayangkan, semua harus segenap. Yesus tidak bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan akal budi. Nah, mesti pakai kata segenap. Karena ternyata apa? Orang boleh berbagi hati dengan yang lain. Bagi hati dengan suami, dengan anak. Belum lagi dengan para artis. Coba kalau berani artis itu tampil. Tuh artis dari mana dong? Oh Tuhan, dia kata mau pimol kata ini pagi. Kan dati dia masuk gereja.
Aku dapat Agnes mau datang di Manado. Pergi jo angko. Memangnya surga semua rubuh. Gara-gara angkonya masuk. Apa kau saudara? Saya terlalu kasar. Baca ini Alkitab. Yesus ditanya. Dan apa jawabannya? Hukum mana yang terutama? Mana? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, berarti yang lainnya tidak ada sisa. Segenap hati kok bagaimana sih? Kok masih ada sisa yang lain? Berarti tidak segenap. Coba. Kalau ini tuh hati. Kok kalau segenap bagaimana? Begini. Ini semua ini. Semua ini. Yang diarsir ini Yesus. Ini segenap hati. Itu orang kan apa? Segenap hati, segenap jiwa. Dusa serekene. Soalnya ada cerita lain. Kau bercerita apa? Soalnya ada khotbah lain. Maksudnya apa? Kenapa ya hukum yang terutama? Kalau masuk gereja cuma yang penting dapat doi, nggak usah masuk. Sana kerja aja yang sungguh-sungguh. Kerja aja keras, kerja keras sana. Toh? Bila perlu nggak usah makan, nggak usah minum, kan begitu. Orang yang kerja keras, toh, dia lupa semua. Nanti abis itu kalau dia sosaki, dia semua pakai sama tu doi dia dapat. Kok bayar akang dia di rumah sakit, sampai dia mati masih utang. Kasihan Jo. Itu kan yang terjadi. Kemarin tidak sengaja saya lihat, kan sekarang tuh lagi viral kan bapak itu. Tuh, ini mau bilang nih, kok sebenarnya tidak suka aja bilang-bilang nama. Pasti saudara tahu lah. Tuh yang lagi viral beberapa waktu ini, dan karena dia sering muncul, saudara, akhirnya saya lihat. Tuh. Kemarin saya lihat itu video diberi judul apa ya? Penjual keripik mati di pelukan si bapak. Penjual keripik mati di pelukan si bapak gubernur. Kan? Penjual keripik jangan salah. Masa penjual keripik berarti cewek-cewek? Bukan. Penjual keripik bapak-bapak. Kan biasa tuh. Pak Gubernur itu muat. Tuh orang-orang kecil saya juga bingung. Oh Tuhan, kalau pas ganti baju dulu. Itu. Masa dari duduk-duduk di tanah, duduk di oto. Kalau dia saya juga bingung. DP oto mewah minta ampun. Tuh orang udah duduk di tanah. Dia, ayo ikut saya, ayo saya antar pulang. Duduk di tanah. Saya duduk di muka, saudara. Saya juga bingung tahun dua ada Mbak Uni. Saya, aduh, ini komang DP laing. Nah itu. Nah, orang dua duduk. Pertama dia mau beli tuh keripik itu. Kemudian dia coba cerita akang, dia panggil. Si bapak naik di mobil bersama dia. Di jalan dia bertanya. Bapak, itu bapak yang penjual keripik itu lumpuh kaki sebelah. Jadi dia pakai tongkat. Oh, boleh saya tahu Pak, dulu Bapak sebelum jual keripik, dulu waktu masih muda ngapain? Oh Pak, saya karyawan BCA. Hah? Karyawan BCA? Coba kok saudara yang tak kaget. Karyawan BCA, belum tua sebenarnya kalau saya lihat paling dia. Tinggi itu 60, kayaknya 50-an. Kalau mau lihat model. Karyawan bank. Jadi penjual keripik. Ya, mungkin karena dia cilaka. Memang saya kan tidak ikuti lengkap ceritanya. Terus begitu tuh sudah. Yang penting-penting saja. Sudah. So, ingin tahu bagaimana dia bercerita kok dia pakai tongkat.
Kalau nggak salah terakhir dia bilang dia karyawan Panin Bank. Jadi setelah BCA terakhir karyawan Panin Bank. Ini karyawan bank, saudara. Kong jadi tukang krepek di pinggir jalan, bukan batoko krepek. Jual di pinggir jalan. Nah itu, mungkin karena dia begitu bahagianya ketemu si gubernur, toh, karena kan so di mana-mana saudara viral kalau berani baku dapatin dia, oh ada angko punya. So kurang itu kalau dia mau kasih 2 juta. Jadi tentu nih bapak ini selama ini krepek kalau laku 2, kalau laku 10 tentu so bagus. Ini kong dia mau kasih 1 juta, langsung berbintang-bintang. Nah, yang terjadi adalah sampai pak itu bapak pe rumah, saya lihat rumahnya lumayan rapi. Toh. Sampai pas di muka pintu saudara, bapak itu pakai masker. Lalu dia buka maskernya. Buka maskernya, kemudian dia pegangan di dinding. Belum masuk rumah. Jadi si bapak si Pak Gubernur itu yang pas buka pintu, dia ketemu, oh ibu ya. Maksudnya istrinya si bapak. Langsung mati. Si tukang keripik mati, saudara tahu enggak? Saya mikir, oh Tuhan, ini tuh orang nin tahu saudara. Yang mau terjadi apa orang nin tahu. Tuh. Karyawan bank berakhir jadi tukang keripik. Ya, belum tua so mati. Orang ini masih ada. Sementara yang lain yang tua-tua ini masih ada. Yang lain yang muda-muda so mati. Pernah enggak saudara berpikir, kalau yang muda boleh mati apalagi kita? Coba, orang semua di sini berapapun usiamu, ada yang lebih muda dari saudara, so mati. Kalau yang muda-muda itu mati, sehat dan kuat kagak so mati. Kong torang tarik. Aduh, lain kali saya lihat orang pandang enteng patuhan saudara. Yang ada betul, memang rasa sayang. Ya. Tapi khususnya kalau dia itu ya masuk gereja. Kok dia pandang enteng patuhan. Rasa-rasa dong saudara. So bilang Kang. Coba Wahyu 22 ayat 11. Kalau saudara tahu yang kan ini kan dari jam berapa sudah duduk. Ya. Coba ini so berapa lembar kita ada tulis. Ya. Itu tadi semua ganti. So sementara ganti baju. Ya adik dapat Riki. Iya mama udah tulis apa. Kita bilang ya salah-salah. So sementara baba pakai bedak. Dapat rasa Tuhan mau bilang lain. Oh tulis jo. Ada tulis tuh satu sepanjang malam ada tulis. Kok dapat lagi yang baru. Ternyata sekarang lain lagi. Nah coba, orang baca dulu. Wahyu 22 ayat 11. 3. Barang siapa yang berbuat jahat. Coba, masa Tuhan bisa bilang begitu? Tuh, engkau mau masuk gereja? Nggak usah masuk. Kamu tidak serius? Jangan pernah serius. Siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Kamu tidak mau yang kudus, ya najis sampai mati. Yang orang berjuang untuk sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan. Kontoran penang enteng. Seolah-olah saudara om yang jaga pintu sorga. Duh kita kalau kita muncul loh tapi om kok sayang sekali pak kita. Dia kok buka akang tuh siang jo. Aduh kasihan. Kali gue lihat. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sudah, orang so kudus dikuduskan Tuhan satu kali untuk selamanya. Jadi sekarang biar orang bikin apa, orang tetap kudus. Engkau yang tidak baca Alkitab berarti. Kenapa ini ayat yang membatalkan pemahaman itu?
Penting sekali. So bilang akang yang terutama kasihi Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. No, akal budi kalau cuma mau baking apa? Cuma bermain game tuh akal budi. Akal budi cuma for baking bodok orang. Aduh, akal budi bagaimana ini dia? Sudah tahu Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Yang perkataan Yesus kepada jemaat Laodikia. Apa? Jangan suam-suam kuku. Hah? Kalau mau panas, panas. Ya? Tapi kalau kamu tidak mau panas, dingin sekalian. Itu yang bilang Yesus. Kamu tidak mau sungguh-sungguh, nak usah. Itu. Tuh orang ikut Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak usah sama sekali. Tuh, kalau saudara baca ini. Tuh, aku tahu pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuh. Jadi kalau ada waktu. Nggak usah kalau ada waktu. Memangnya engkau punya waktu? Tuhan yang kasih tuh waktu. Coba saudara bayangkan. Waktu saudara temukan dirimu masih ada. Kita bangun pagi-pagi. Aduh Tuhan suka saya bangun. Ini maksudnya berarti ada kesempatan orang mau jelong-jelong. Gimana sih? Tak tambah 1 hari for apa? Bayangkan. Tuhan kasih bangun hari Minggu. Anak mau ibadah. Apa? Tuhan paling tidak suka dengan orang yang ini modeng Tuhan atau modeng siapa? Coba. So bilang akang orang ini dia sayang sekali. Tuh. Yesus cinta sekali pada orang. Bayangkan saudara, rupa saudara di sini. Aduh, tuh berarti berapa puluh tahun sudah di sini. Coba, lebih tua dari adik. Berarti 28 tahun. Ya toh, kalau 9, iya betul 28 tahun. 97. 28 tahun. Nah khotbah saya kan tidak pernah berubah. Ini isi khotbah saya. Kenapa? Ini yang ada di hati soalnya. Jadi kalau sampai sekarang saudaranya tidak berubah-berubah, ya Senin tahu kita mau bilang apa. Nah tuh lain yang saya tidak datang, ya saya tahu-tahu kan orang itu siapa. Berarti orang tidak mau suam-suam kuku. Orang sudah mengambil keputusan. Daripada mau dengar sespeh khotbah, orang dengar Pak Lucifer. Nu pergi jo. Begitu tuh. Pikir kok no. Saya bilang akang Tuhan itu yang paling serius. Dia lebih serius dari gempa bumi. Dia lebih serius dari tsunami. Dia lebih serius dari ancaman kanker otak. Lebih serius dari ancaman TBC. Tuh, kenapa dong semua vaksin? Tuh, taunya TBC itu orang mau vaksin TBC. Kasihan. Kali saya suka pikir-pikir, bayangkan orang masa kini justru para pendeta saya lihat ya, yang dia muncul di YouTube ya, khususnya ini yang bukan mereka bahkan bukan pengkhotbah saya lihat itu keras minta ampun. Ya. Tuh, maksudnya bicara itu apa sih terbuka, tidak ada yang orang sembunyikan. No. So bilang akal budi, akal budi sana memikirkan Tuhan. Harusnya orang diberi akal budi untuk tahu. Tidak ada yang sama pentingnya dengan Tuhan. Dengan pikirannya.
Dengan rencananya, dengan kehendaknya, dengan keputusannya. Itu tuh akal budi. Gitu saudara. Coba, semua mujizat kan? Semua mujizat coba saudara. Kalau itu disebut mujizat di Alkitab, cari kalau ada yang orang kalau Tuhan yang tidak pernah menyangkal logika. Iyo, dia melampaui, melebihi yang akal bisa terima. Tuh, itu tuh mujizat. Masa so tahu-tahu badai, Yesus bilang diam. Langsung badiang tuh badai. Itu kok masuk akal. Coba ini pendeta ini dia bilang imannya nak masuk akal. Iman itu ini sampai sini tuh akal. Itu iman sana sampai di ujung-ujung sana, sampai di langit-langit. Tuh, itu tuh iman. Ya, jadi kalau saudaranya nggak bisa melampaui yang sana, kamu tidak beriman. Kok kalau nggak beriman, kok masuk surga? Bagaimana? So tahu-tahu selamat karena iman. Apa tuh iman? Percaya bahkan yang kamu tidak lihat. Itu tuh iman. Ya, kalau saudara beriman pases, nggak usah saudara palia. Saudara beriman pak ini Mike, dapat lihat nggak usah beriman. Saudara pada palia itu tuh bukan iman. Tuhan kita dituntut untuk beriman. Kenapa? Dia nyanda dapat lihat. Ya. Tapi dari orang ibadah tadi, puji-pujian tadi, cuma orang bodoh yang tahu kalau Tuhan ada di sini. Kecuali kalau saudara memang mau melawang. Ya. Tapi harusnya, tadi saya juga tidak pernah menyangka jadi seperti itu. Itu puji-pujian tadi. Kecuali saudara memang dasarnya memang ini mau dengan Tuhan. Baru saudara melawang. Tapi harusnya kalau saudara hati masih mau suka dengan Tuhan, tadi saudara lihat ini bukti kehadiran Tuhan. Apa dia membuktikan kehadirannya? Dia sedang berkata kepadamu, aku ada di sini. Jarang-jarang lekan orang so kelar menyanyi kok masih mau menyanyi ulang. Nah tadi saya pikir, memang tuh kaget Tuhan yang taruh nih. Ini pujian ini di hati. Dengan apa kan ku balas. Masa seterusnya dengan apa kan. Oh Tuhan ku masih suka ku mau dengar lagu. Dia masih suka. Ini begini saudara, sebenarnya salah kalau kita bilang Tuhan masih suka dengar lagu. Lagu itu mengingatkan kita semua. Gitu. Dengan lagu itu kita disadarkan. Dengan apa akan kubalas semua kebaikan Tuhan? Dengan apa? Tuh. Jadi harusnya nih khotbah sekarang ini dia kalau sampai jam 7 malam. Dengan apa aku balas kebaikan Tuhan? Coba saudara. Kalau saudara memang cuma mau masuk gereja karena mau cari khotbah yang lembut, ya jangan masuk sini. So tahu kok di sini pemodel apa. Daripada angkut sakit hati, cari sana gereja yang lembut-lembut toh. Yang cuma apa? DP salam lebih panjang dari DP khotbah. Tiap mau bicara, ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, baru itu. Sebentar mau bicara lagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang duduk di muka, duduk di belakang, di sei kanan, sei kiri. Kong sudah, amin. Itu baru, begini tuh ibadah. Tuh, ini pendeta tahu diri. Tahu jam dia, tahu jam. Dan kalau saudara baku dapat yang saudara dapat tamang apa? Nin tahu jam. Aduh, tuh orang selamanya baku dapat. Suruh pulang, salah. Dia dari Amerika baru datang. Dia kasih yang masih suka baca cerita. Masa dia semua pulang, hilang selak. Dia yang kirim-kirim akang doi pak kita. Kalau dengan Tuhan, ya sudahlah sekali dia dah dengar.
kali buat keputusan, dia segalanya di hidup ini. Tidak ada. Coba dulu, baca dulu Filipi 3. Filipi 3 dulu. Filipi 3 ayat 12. Coba. Mulai dari 11, ayat 11. Oh iya. Berarti dari ayat 10. Ayat 10 Jodang. Lihat. Saudara ya. Mari baca supaya semua semangat. Coba. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bayangkan saudara. Bersekutu dengan Tuhan dalam penderitaan. So menderita lagi kita kok bersekutu dengan dia dalam penderitaan. Ini kerinduan Paulus. Kong orang lebih jago dari Paulus. Gimana ini aduh. Saya kadang-kadang itu saudara bagus sekali kalau saudara baca Alkitab itu ulang-ulang. Sudah, kelar Wahyu, ulang lagi dari Kejadian. Coba baca dulu tuh surat-surat kecil. Coba ulang-ulang. Cari mengerti. Persekutuan dalam penderitaannya. Supaya apa? Di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Dalam kematiannya, bayangkan saudara. Kok orang sekarang kemuliaannya. Yesus memuliakan Pak kita. Oh Tuhan, tempo apa kita mau dimuliakan sana? Kita harus menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Ini kan coba. Khotbah masa kini. Tuh, ibadah-ibadah cuma supaya diiming-imingi. Tuh. Mau ini doi kurang sedikit. Nah, so itu ibadah supaya tambah tuh doi. Ibadah supaya baik. Coba saudara. Sana ya, lihat. Mengenal Yesus. Coba. Di sini nokong ada yang ngomongin. Duh, jadi kotek orang mengenal Tuhan atau belum? Kalau lihat ini berarti belum kenal Tuhan. Tak kira kita sudah baptis. Oh Tuhan dari tahun berapa dah baptis? Masa kita belum kenal Tuhan? Lihat itu kenal Tuhan tuh begitu. Mengenal Tuhan. Tahu kuasa kebangkitannya. Rindu bersekutu dalam penderitaannya. Oh kasihan. Justru serius ibadah supaya kamu kuat menderita karena taat kepada Tuhan. Saya pikir gampang. Bayangkan kalau orangnya tidak setia Pak Tuhan, lain. Tapi kalau saudara pikir saudara sementara setia kepada Tuhan, sementara taat lalu saudara mesti menderita. Kong saudara yang tidak kecewa Pak Tuhan. Yang tidak kecewa boleh karena sekali-sekali datang ibadah. Maka saudara datang terus, semua saudara backing, semua taat. Kemudian semua yang saudara minta, semua dia bilang dak. Coba. Ya. Tempo apa itu? Saya ingat. Saya di kamar mandi saudara. Jadi keluar kamar mandi saudara-saudara yang baca grup WA saudara kan lihat. Saya keluar kamar mandi itu. Keluar kamar mandi begini. Andaikan ku harus memilih tetap bukan. Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau. Loh, itu selama orang yang nyanyi, seselingnya pernah nyanyi lagu itu selama. Masa tiba-tiba di kamar mandi? Andaikan nanti jawabanmu tak seperti yang aku mau. Kau tulis. Aku akan tetap bersyukur memuji namamu. Biarlah ku tahu tanpamu betapa terbatasnya aku. Sehingga aku akan bergantung penuh padamu oh Yesusku.
Jadi saudara, Tuhan izinkan penderitaan terjadi justru karena ketaatanmu, justru karena kesetiaanmu. Ya. Ini orang yang pergi datang, ini kalau berani Tuhan izinkan penderitaan. Belum dia doa puasa kan Tuhan tidak dengar. Ya. Tuh, sama dengan Yohanes Pembaptis tuh. Bayangkan, Yesus tahu sekali kalau dia ditangkap oleh Herodes. Kong sedang besuk enggak. Padahal yang baptis Pak Yesus apa? Yohanes Pembaptis. Kong Yesus tahu sekali alasan apa Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Dia tahu. Justru karena Yohanes Pembaptis apa? Tidak takut menyampaikan kebenaran. Bahkan kepada raja. Ya, Yesus sebut raja itu apa? Serigala. Oh, sudah baca. Si serigala itu maksudnya Herodes. Kong Yesus jangankan kasih keluar Pak Yohanes. Ele besuknya ndak. Orang lain kan pergi kan. Nes. Tuh. Sabar sabar. Ngangko memang semua mati. Jadi sabar tetap setia. Ndak. Yesus kasih biar di situ. Dia baking mujizat di mana-mana. Murid-murid Yohanes melihatnya. Ya, sampai akhirnya kabar tentang yang Yesus lakukan sampai kepada Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Begitu kan ceritanya. Kong, Yohanes Pembaptis langsung suruh murid-muridnya. Pitanya Pak Yesus. Engkaukah yang akan datang itu atau orang mesti tunggu yang lain? Ya kan? Itu Yohanes Pembaptis saudara. Sebenarnya kan dia apa? Sangat teguh. Harusnya kan kalau saudara lihat. Saudara pikirnya gampang mempertahankan iman dalam penderitaan. Apalagi waktu saudara lihat yang lain Tuhan dengar doanya. Kong siapa kita Tuhan yang tidak dengar? Tuhan kok pilih-pilih kasih? Bukan. Tuhan tahu jalan seperti apa yang harus kita tempuh. Tuhan tahu jalan seperti apa yang kita mesti lewati. Ya. Tuhan tahu foto orang itu dia mesti izinkan apa, dia tahu. Nah itu. Coba, ini bagus ini. Ayub 1 ayat 1. Coba lihat. Ayub 1 ayat 1. Tuh. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kalau sekarang, orang takut Tuhan, so lama. Ya, semua kejahatan, salah-salah. Siapa yang boleh bikin itu? Tidak ada kecuali orang sudah di sorga. So tahu-tahu itu kejahatan. Menyakiti hati Tuhan, bajao. Bukan terus di situ dia. Di situ terus. Yohanes Pembaptis. Kan Yohanes Pembaptis. Ya. Sangat keras orangnya. Ternyata waktu dalam ujian seperti itu. Dia coba pikir lain. Ya, tentu dia pikirnya. Coba mau ancam dulu Pak Yesus. Tuh. Apakah kamu itu Mesias atau orang mesti tunggu yang lain? Bayangkan dia harusnya ingat dong peristiwa waktu dia baptis. Tuh. Waktu dia baptis Yesus, kemudian apa? Burung merpati turun, dia tahu. So ini nih yang orang ada tunggu. Dia tahu sekali. Ternyata waktu dia menderita, semua berubah pikiran. Yesus kok tidak datang? Nih mau datang ya kita hari jadi. Yuk kok saudara Nggak usah begitu ya. Kalau dapat ingat dan kita pikir perlu, nah sudah saya datang. Ya. Mar kalau nyanda, nggak usah kok maraju karena itu. Siang betapa dang maraju.
Sota tua-tua masih memarajul ya karena nyak war-war. Apa itu dia namanya war-war. Takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub. Yohanes Pembaptis, semua dia backing semua. Ternyata dia diizinkan masuk penjara dan Yesusnya tidak besuk. Kok? Yesus tahu. Kan Yesus maha tahu. Dia tahu nanti dorang mau pesta. Kok? Dong mau potong Yohanes pe kepala. Yesus tahu dan Yesus tidak bisa keluar. Kalau saudara gimana? Masa Tuhan begitu? Nah itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kuasa kebangkitannya. Bersekutu dalam penderitaan dengannya. Itu kan tadi tuh Paulus sudah bilang. Jadi ini ya. Ayub, saleh, jujur, takut akan Tuhan. Baru menjauhi kejahatan. Lalu Ayub semua orang so tahu. Sedang saudaranya tidak baca, saudara so tahu kalau Ayub alami apa. Tuhan izinkan semua habis. Kekayaan habis, anak-anak mati semua coba. 10 anak kasih sisa kayak 1. Orang kan begitu. 10 anak kasih sisa kayak 1, hele 1 nih kasih sisa. Habis semua, 10 mati semua. Harta-harta dirampok orang. Coba. Itu yang tidak cukup. Kemudian Ayub sakit. Semua DP badan sakit. Sampai duduk di abu. Padahal Ayub apa? Saleh, jujur, takut akan Allah. Menjauhi kejahatan. Sama Yohanes Pembaptis tadi. Ya. Waktu Yohanes Pembaptis, Yesus bilang kan dia utus murid-muridnya datang. Tanya Pak Guru, engkaukah itu atau harus? Yesus bilang, bilang Pak Yohanes ya, bilang pada dia, bilang apa? Yang sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan, orang miskin dapat kabar baik. Bilang pada dia, berbahagia yang tidak kecewa dan menolak aku. Yesus tidak bilang begini, bilang pada dia, aduh kita kata kok sibuk sekali. Nanti pokoknya mau cari kesempatan kong pergi, bilang Pak Yohanes pokoknya kasih kuat tuh hati, tenang, semangat. Bagaimana? Berbahagialah dia yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kitanya tidak mau pergi. Maka Yesus tidak pergi. Coba, pokoknya Nabi bilang pada dia, bilang semua aku bisa lakukan. Tapi mau kasih keluar kan dari penjara? Enggak. Kenapa? Yes, dari sikapnya saja harusnya. Kalau orang ini benar-benar mengenal Tuhan. Dan membaca dengan sepenuh hati. Orang lihat sikap Yesus saja terhadap Yohanes Pembaptis. Saudara langsung tahu ini Tuhan. Enggak mungkin kalau dia cuma orang. Kok dia mau bikin begitu. Ini belum lagi kalau saudara baca-baca. Yesus dengan Yohanes Pembaptis bersaudara. Kan, waktu Maria dengar firman Tuhan, dikunjungi malaikat, kemudian dibilang apa? Pergi ke Elisabeth sanakmu. Kalau don duanya dekatnya mungkin Maria mau tinggal di sana 3 bulan. Bukan 3 hari loh, kira-kira kan 3 bulan. Maria tinggal Pak Elisabeth per rumah, berarti dekat sekali. Kok masa Yohanes Pembaptis? Masa Yohanes Pembaptis kung Yesus kasih biar. Pokoknya bilang semua kita boleh backing. Ya, kecuali mengeluarkanmu dari penjara. Tuh angko so mau mati. Waktu dia murid-muridnya pergi, Yesus mulai bicara kepada orang-orang waktu itu tentang Yohanes Pembaptis. Dia puji Yohanes Pembaptis. Untuk apa kalian ke padang gurun? Mau lihat apa? Dia bilang, kalau ngoni mau lihat orang yang berpakaian halus, bisa napi di istana. Ada orang ikut tahu, oh dia sementara bicara tentang Yohanes Pembaptis. Dia tahu pengorbanan Yohanes Pembaptis. Dia tahu ketaatannya. Dia tahu kesetiaan Yohanes Pembaptis. Tapi dia tidak kasih keluar.
Jadi hanya karena saudara taat, setia. Toh, bukan berarti semua persoalan yang Tuhan izinkan dengan mudah engkau bisa keluar dari situ. Bisa saja badai yang Tuhan izinkan justru ini Tuhan bermaksud mau buka jalan sebenarnya. Tuh, mau baking lebih bersih tuh jalan. Itu tuh. Tadi jam berapa tadi? Tadi posting tuh kalimat itu ya. Di grup. Ya, jam berapa kok itu? Saudara kasihan. Bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahkan badai pun diizinkan datang bukan untuk menghancurkanmu. Tapi mempersiapkan, melatih, menguatkan. Ya, ini saya tulis ini. Dan membuka jalan untuk sampai pada Tuhan. Pada tujuan rencananya. Oh, jam 3 aku tekan. Oh, coba. Tuh, ini muncul dan kita tulis. Oh. Perjanjian lama, orang tahu itu peristiwa Ayub. Perjanjian baru banyak sekali sebenarnya, saudara. Ada Yohanes Pembaptis, ada Sakaria dan Elisabet. Tuh. Apa Sakaria dan Elisabet? Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat berapa? Oh, ayat 6 dek. Sakaria dan Elisabet itu apa? Benar di hadapan Allah. Bukan benar di muka orang. Benar di hadapan Allah. Jadi garansi mereka berdua betul-betul benar. Coba. Kong hidup menurut segala perintah Tuhan. Orang benar, kalau dia benar di hadapan Allah, pasti dia taati semua perintah Tuhan. Nah, ada orang benar di hadapan Allah, perintah Tuhan, yang penting kita sebaking 3. Itulah yang enggak usah. Kalau kamu orang benar sungguh di hadapan Allah, kamu akan berjuang, taati segala perintah Tuhan. Tuh, hidup menurut segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini kan kesaksian Alkitab. Kalau cuma kesaksian saya ya mungkin manusia bisa salah. Kesaksian Alkitab. Justru salah satu kehebatan Alkitab, dijamin Alkitab tidak mungkin salah. Nah, itu DP istilah ineransi. Apa kata? Ineransi Bible. Nah, itu. Tuh. Tidak mungkin salah, itu tuh Alkitab. Jadi bayangkan ini, ya. Kesaksian Alkitab. Sakaria dan Elisabet benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kok orang sekarang, siapa mau dapat baking? Itu orang 2 manusia. Sakaria dan Elisabet. Manusia tuh. Itu Yohanes Pembaptis mama dan papa. Luar biasa. Sakaria dan Elisabet. Tuh. Benar, taat. Tuh. Taat terhadap perintah dan ketetapan Tuhan tidak bercacat. Lalu Tuhan tidak mendengar doa mereka. Saudara, bagaimana kalau saudara kita masih masuk gereja, habis itu, sudah 2 bulan tidak tunggu-tunggu, Tuhan jadi tidak pernah jawab tuh doa. Ya ampun, sungguh kamu belum mengenal Tuhan. Bayangkan, ini model begini, lalu saudara lihat ayat selanjutnya bilang, Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umur. Artinya
Berarti soalnya habis setelah ayat-ayat ini Gabriel datang dan bilang, Zakaria berbahagialah, doamu sudah didengar. Berapa puluh tahun dia ada berdoa. Sementara dia hidup benar, taat, setia, dengan tidak bercacat. Kong Tuhan yang tidak dengar DP doa, nanti so tua, so mau mati, baru Tuhan dengar DP doa. Saudara, kalau zaman sekarang orang mandul nggak peduli. Justru malah sengaja supaya tidak usah ada anak. Orang sekarang kan begitu. Orang lebih suka kalau ada anak. Kalau zaman dulu itu mandul, itu dianggap kutuk. Nah bayangkan saudara, orang ini so hidup setia, takut akan Tuhan semuanya. Lalu mereka dianggap terkutuk. Aduh ya, sedang sekarang model begini, orang, aduh pasti dia yang tidak betul. Pasti dia yang tidak sungguh-sungguh. Pasti dia ada maunya. So sakit hati. Dua orang ini so hidup tidak bercacat terhadap perintah Tuhan. Tuhan yang tidak dengar dia berdoa. Kalau kok udah tulis Zakaria dan Elisabeth kaya raya. Oh lain. Oh dua orang ke Tuhan ya kasih anak kemarin. Dua orang ke udah kaya sekali. Tuh. Kalau Ayub tadi saudara baca. Ayat berapa tadi kan ayat 1 ya. Kalau saudara baca ayat selanjutnya ayat 3 Ayub itu adalah orang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Bayangkan, dia terkaya dari semua yang ada di belahan sebelah timur. Tuh. Adik bilang mama berarti kan ada utara, tuh, ada barat, yang ada selatan. Oh, ada empat penjuru di bumi ini. Timur, barat, utara, dan selatan. Kalau Ayub adalah terkaya di sebelah timur, berarti Ayub salah satu dari 4 orang terkaya di dunia. Karena pasti kan ada orang terkaya di utara, orang terkaya di selatan, orang terkaya di sebelah barat. Ini tiba-tiba muncul. Dorang mau sekaya apapun, kalau cuma ini tuh Alkitab udah tulis cuma dia berarti yang terkaya. Karena dia kan mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, jadi pasti dia kaya, sudah. Cuma ingat tuh di tempat lain memang ada DP orang nyandak kaya. Itu jadi enggak usah tulis. Cuma itu tuh Tuhan tulis toh. Ayub kaya. Tapi DP kejujuran dan DP semua tidak menyebabkan Tuhan tidak menguji dia. Ini saudara, ya. Ini Zakaria Elisabeth mandul. Keduanya telah lanjut umurnya. Kalau mandul kok masih umur 40, taruhlah 50. Kan sama dengan Abraham dan Sarah. Coba. Kira-kira Sarah seumur berapa itu? 90. Bayangkan Sarah 90, Abraham 100. Oh Tuhan bayangkan, baru Tuhan menjawab doa orang beriman. Ini beriman atau nyanda? Tak kira kalau doa orang beriman besar kuasanya. Semua tergantung Tuhan. Loh. Epafras atau Epafroditus, ya, yang diutus oleh jemaat Filipi, melayani Paulus di penjara. Lalu Epafroditus, saya tahu Paulus yang dia layani. Epafroditus sakit dan nyaris mati. Paulus yang tulis. Tak kira Paulus sedang Etikus mati dia kasih bangkit. Masa Epafroditus sakit sampai somo mati. Lalu Paulus bilang apa? Dia itu tidak jadi mati, kenapa? Karena Tuhan
Sayang pangoni, sayang pa dia, dan sayang pa kita. Itu cara Paulus menulis. Paulus bilang, itu karena kita ini ada kuasa. Tuh, ini karena kita beriman. Makanya Epaphroditus nyandak mati. Harusnya kalau begitu tuh orang pikiran, orang ukuran terhadap iman. Epaphroditus, sedangkan sakit ini boleh. Orang kan begitu. Beriman berarti tidak usah sakit-sakit. Kasihan. Bilang kehele mati boleh, nanti cuma sakit. Kan? Ini sudah bayangkan ya. Ini semua yang terjadi terhadap orang yang setia, yang takut akan Tuhan. Semua apa yang bisa disebut kepada orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada pada orang dan Tuhan yang tidak dengar di doa secara langsung. Semua ada di waktu. No? Malah kepada Paulus Tuhan bilang apa? Cukup Paulus, cukup. Cukup kasih karunia aku padamu sudah cukup. Tuh, angko sakit biar jo sakit. Coba. So masuk penjara sakit lagi. Kalau saudara kan, duh Tuhan kalau kok mau kasih masuk penjara, taruh kok di kelas elit. Orang kan begitu. Tuh, masuk penjara DP spring bed, kong tu kamar, memang kok 20 kali 20. Terus suka kan begitu tuh. Tuh, kepala penjara langsung menyerah. Tuh, langsung angkat pas saudara jadi kepala penjara. Terus suka begitu. Yusuf berhasil di mana? Berhasil sampai di dalam penjara disebut berhasil. Yusuf. Kong Alkitab tulis. Kong orang masa kini. Semua yang Tuhan mau bilang itu khotbah masa kini. Supaya jemaat suka. Supaya jemaat senang. Apa? Jadi kalau orang ini mau masuk karena khotbah keras, kamu menolak Tuhan. Ini Tuhan pakai keputusan soalnya. Tuh. Silakan saudara cari, mau cerita apapun coba cari. Kalau yang di Alkitab, cari kalau dapat. Semua itu ada persoalannya. Hanya karena dia taat, setia dan semuanya. Lalu apa? Pasti baik-baik saja, tidak akan ada masalah. Tolak miskin, tolak sakit, tolak apa? Tolak salib berarti. Tolak persekutuan dalam penderitaan Tuhan. Berarti kamu tolak firman Allah. Paulus tulis tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Kong Paulus dengan perjalanannya seperti itu. Apakah Paulus tidak mengenal Tuhan? Orang ini terlalu sekali. Terlalu hebat orang ini. Masuk rumah kita belum mengenal Tuhan. Paulus yang bilang. Coba tadi ayat berapa? Filipi 3 ayat. Tadi kan ayat 10. Ayat 11. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Coba saudara. Bersekutu dengan dia dalam penderitaan, dalam kematiannya. Supaya nanti kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dengan kata lain, kalau kamu tidak pernah mengenal Tuhan seperti apa yang Paulus tulis ini, kamu tidak pernah akan dibangkitkan dari kematianmu. Kamu mati sebagai orang yang ditolak Tuhan. Bukan kesimpulan saya, Alkitab yang bilang. Coba ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Coba, masa Paulus dengan pengalamannya, dengan perjalanan yang luar biasa. Paulus justru apa? Seolah-olah dia belum memperoleh ini. Lalu orang sekarang, luar biasa pokoknya orang dengan Tuhan. Engkau hele apa sama ni mau, kong luar biasa dengan Tuhan. Tuh. Ibadahnya ndak sungguh-sungguh. Tuh. Tasono saat ibadah. Lalu merasa dia punya Tuhan. Sudah saatnya bertobat. Apa? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus. Dengan sekian banyak yang dia alami.
Toh, bukan karena kesalahannya, tapi justru karena kesetiaannya, karena penghormatannya kepada kebenaran. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Coba, orang sudah ditangkap oleh Kristus, oleh Yesus. Tapi orang petugas apa? Menangkap dia. Kejar, orang sudah ditangkap. Waktu kau sungguh-sungguh ditangkap, ini buktinya. Kamu akan mengejar Tuhan. Itu bukti bahwa orang sudah ada dalam tangkapannya. Ya, kalau saudara tidak mau serius, artinya hati-hati kalau ternyata sebenarnya kamu tidak ada dalam tangkapan Tuhan. Hati-hati. Karena sekali lagi, bukti bahwa kita sudah berada dalam tangan Tuhan. Kita sungguh-sungguh sudah ditangkap, kita akan mengajarnya. Kita akan mengajarnya. 13. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya kan Paulus kok. Ini kesimpulan yang dia buat. Dan dia tulis masalahnya. Ini firman Tuhan. Aku sendiri tidak menganggap kalau aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku. Lalu mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Lalu 14. Berlari-lari kepada tujuan. Yaitu memperoleh kekayaan duniawi. Toh orang jadi kaya raya. Aduh, akhirnya tercapai orang cita-cita. Sama dengan apa? Sama kata cita-cita. Atau sama itu. Tercapai orang cita-cita sama dengan cita-cita tata. Bukan saudara tuh? Sudahkah orang menjadi seperti cita-citanya Tuhan? Itu. Harusnya kejar Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa tuh sampai hadiah? Panggilan sorgawi. Coba. Terus ini panggilan sorgawi saudara. Hah? Tempo apa panggilan sorgawi? Oh Tuhan, jadi Tuhan semua panggil. Mau masuk surga rekan orang Kristen ini mau. No. Sesjo dulu. Engkau udah mau vaksin. Tuhan tidak semua panggil. Mau baku dapat tidak dengan Tuhan. Kau suka baku dapat dengan TBC. Tuhan. Sana panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Toh, maka orangnya tidak takut. Mau mati sekarang, mati besok. Toh, Tuhan. Sayang saudara kita belum hafal tuh lagu. Ada tuh lagu nuduh kita ulang-ulang Maria biasa begitu. Kalau lagu baru memangnya tidak langsung tamat saudara. Saya jelaskan Pak Brur. Saya bilang ini bayangkan ini lagu ini tentang semua pulang Pak Tuhan. Kok bayangkan orang suka sekali kita lagu itu. Kalau orang sini kan. Cuma tuh, pokoknya semua Tuhan ajaib. Cuma kejar-kejar tuh apa tuh. Tuhan berjanji di bumi ini toh. Nah, mau menyanyi itu Tuhan semua panggil ke Tuhan. Semua bisul tuh. Oh Tuhan. Sesuatu yang menyanyi kan kenal nyanyi itu. Loh, ini saya dikit sama kurang bebe gitu. Semua lagu lama kan nyanyi sini. Di seberang sana. Tadinya ada rencana tadi mau menyanyi Yesus yang termanis. Tapi tadi bayangkan kalau lagu sesuatu kita tulis. No? Sebenarnya tadi pagi kamu tulis tuh lagu. Kok yang nyanyi? Bagus. Setelah pegang Yesus yang sudah. Ya Tuhan sudah kalau menyanyi Yesus yang termanis. Oh Tuhan, tidak ada yang sama manisnya dengan kau yang termanis. Cuma Tuhan sih, ada lagu yang so nenek-nenek tahun umur 100 tahun. Lagu kan sini nyanyi terus. Gak apa-apa. Supaya Tuhan tetap diingatkan. Yang Tuhan rindu kau apa? Sebelah akan saya tahu Yohanes Pembaptis, Yesus ada di situ. Sekarang Yesus tidak ada pada dia. Waktu itu
Kalau lu lihat, ini teladan, loh. Dia boleh mati-mati sampai 300 tahun. Nah gitu. Sudah berlaku. Yohanes Pembaptis mesti mati. Jadi Yesus itu menyatakan, aduh, ini kalau lihat orang yang dipandang ente Pak Tuhan, tuh maunya sampai so tua, semua mau mati. Coba dulu ada tuh komat zaman dulu tuh. Di pesuku Tuhan doa, aduh tuh komat, tuh so tua sekali, so bajaran so agak longkok kayak ini. Kalau dia baca kejadian saya sendiri, duh ibu pendeta, omat kasihan kok belum dibebaskan, omat masih bakal loko. Ya kata belum dibebaskan, mau pulang masih bakal loko gitu. Iya Tuhan, sedang sombong kau begini masih bakal loko. Kau mau berapa ratus tahun aku baru mati, baru mau menyerah. Nanti semua dia lupa, tuh DP anak dia lupa, suami dia lupa, semua dia lupa sampai DP diri dia lupa, masih panjang umurnya. Ini kan ini yang terjadi dan ini orang suka sekali. Coba nenek-nenek, so tahu-tahu yang sakit nenek-nenek, orang dia suka mesti dalam nama Yesus tolak kematian. Bagaimana aku ini dia? Mau sampai umur berapa dah? Orang lain serahkan diri. Nah, kalau Tuhan belum ambil ya belum, no. Tapi maksudnya kan bagus serahkan diri. Jadi yang muda menyerahkan diri kok. Yang Tuhan mau menyerahkan diri. Berarti cuma satu, kamu tidak percaya Tuhan. Kenapa tidak percaya Tuhan? Kamu tidak mengenalnya. Sebenarnya kan dari dulu sampai sekarang ini sudah menyerahkan diri, hari-hari menyerahkan diri. Tuh, hari-hari saya kita tuh dapat ingat, oh Tuhan, ampun siapa tahu ada salah tuh. Iya saudara. Kenapa? Karena kaki kata semua mati. Coba bawa jalan, kaki kata celaka, kaki kata semua mati sekarang. Loh, ini saudara, ini selalu lo muncul. Jadi kalau Tuhan, lu kaki ada salah pikir. Tuhan, ampun, kaki semua mati, kaki ini perjalanan terakhir, kaki ini khotbah terakhir. Coba. Sama, saya sudah. Pokoknya ini pikiran ini selalu mendatangkan saya bersyukur sekali lagi untuk ini ya. Lain kali ada babandi. Saya pikir cepat job daripada aku rubuh di sini. Kaki kalau semua mati bagus kan? Kalau mati di atas koi bagus. Tuh, jangan mati kan dorong-dorong angka so bisa di kepala di kamar mandi. Tuh, jadi makanya kalau itu pikiran kita punya laju-laju langsung langsung. Tapi ini kalau mau mati kan bagus di dalam kamar. Ini selalu datang saudara. Ini bukan kekhawatiran. Saya bersyukur Tuhan kalau sudah berwaktu bawa kita. Sekali lagi, yang tidak ada tempat yang sebahagia, tempat di mana Tuhan ada. Oh, Tuhan ada di sini, iyo. Ya. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan di sana, Tuhan benar-benar sudah langsung bersekutu dengan Dia. Dong, ada lagu yang apa saya dengar, ya, itu lagu bilang begini, wah Tuhan, aku kok cemburu, maksudnya. Aku cemburu atau apa dia bilang ya. Waktu aku ingat ya, kira-kira saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, orang sekarang so mati, sekarang Tuhan ada apa kan di surga. Sampai begitu tuh lagu. Karena bayangkan ini lagu-lagu orang yang mengasihi Tuhan berlagu. Oh Tuhan, kira-kira Tuhan ada apa kan sekarang. Oh Tuhan, dan apa kita beginian? Hah? Kira-kira Tuhan, Noni ada apa kan? Tuh, Tuhan ada apa kan? Coba saudara. Tuhan, dan apa kita beginian? Sekali lagi, orang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti mengenal Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Nah, waktu ini terjadi, tidak mungkin orang ini tidak mau pulang. Pasti dia akan sangat serius cari Tuhan, mengejar Tuhan. Sampai akhirnya, sampai di titik terakhir,
sebelumnya. Terus saya baca itu kata-kata terakhir daripada pengikut setan. Misalnya itu siapa? Anton Levi, ya. Dia itu pendiri gereja setan, Anton Levi. Nah, kalau tidak salah tadi, kalau saya tidak salah ingat ya, tadi dia kata-kata terakhir apa? Panas, kalau salah begitu. Panas. Oh, maksudnya begitu mengerikan. Oh, begitu. Itu kan orang yang lihat waktu dia mati. Itu kalimat terakhir. Nah, itu pokoknya itu ada beberapa. Ada yang bilang panas. Oh, aku bingung, ya. Apalagi aku, pokoknya gitu, ya. Ada tadi kalau tidak salah pengikut setan yang saya tulis tadi di catatan yang saya baca tadi, ya. Ada 10 orang kalau tidak salah, ya. Yang dianggap tokoh-tokoh, ya. Para pengikut setan dianggap mereka para berpengaruh, orang-orang ateis yang tidak mau mengakui Tuhan. Itu semua waktu mati kalimat terakhir mereka semua mengerikan. Ya. Tadi ada orang terakhir dari Sapa Sulit nama, dia berkata, oh Tuhan, aku sudah salah jalan. So mati. Ya, saudara, tolong sekarang masih ada dalam Tuhan. Pastikan kau sungguh-sungguh ada dalam Tuhan. Ya. Jangan ternyata dua hati kok. Jadi saudara betul-betul jangan di dalam. Kau sebenarnya di luar. Ya. Itu contoh-contoh. Ya. Mereka yang menolak Tuhan, hari matinya takutkan. Nah, kalau orang katanya para beriman mengasihi Tuhan, masuk gereja terus, tapi saudara tidak hari mati takut. Artinya kamu sama dengan pengikut setan tadi. Harusnya kalau orang ini benar-benar dengan Tuhan, benar-benar ada di dalam hati, dan Yesus sungguh-sungguh ada di dalam hati kita untuk mati, ya. Sampai yang Tuhan itu berurut-urut. Ini kalau Papa mati menyelami. Ambil begitu. Apa? Tulang Tuhan. Ku kan terbang, oh glory, ku kan terbang saat ku mati. Haleluya, bye-bye. Ku kan terbang. Terbang, pergi dengan Tuhan. Itu tuh mati. Mati di dalam Tuhan. Mati di dalam iman. Terus, ya. Jangan orang justru mati dalam apa? Di hati cuma ingat-ingat Tuhan mau dapat apa, Tuhan rindu, cuma menyukai dunia. Sebenarnya tadi ini kalau saudara baca dengan lengkap semua, coba sambil berdiri, Tuhan baca ayat selanjutnya, baca ayat 16 langsung. 16 terlantar. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kayaknya bagus kalau baca ayat 15. Karena itu, marilah kita yang sempurna. Nah, sempurna di sini itu dewasa. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan ada juga kepadamu. Lihat, itu jaminan. Ya, hidup kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara akan lihat. Ya, waktu orang belum sempurna, ya, belum berpikir seperti yang Tuhan mau, maksudnya masih kurang. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menyatakan yang kurang. Ya, sebelum orang mati. Itu jaminan. Ini firman Tuhan, jaminan Tuhan untuk kita. Jadi orang tidak akan oh sudah tanah tidak cocok masuk sini. Nah, waktu saudara sungguh-sungguh saudara lihat, orang belum mati sampai Tuhan sempurnakan, sampai orang benar-benar tidak bercacat. Itu jaminan. Ini Alkitab yang menjamin. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat 17. Saudara-saudara
Saudara, ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, apa? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, anti salib Kristus, anti Kristus. Ya, jangan bilang saudara tidak mungkin jadi anti Kristus itu. Ya, banyak orang dari dulu, dari zaman Paulus menulis ini dia bilang apa? Banyak orang yang sudah hidup sebagai anti salib. Hati-hati waktu saudara lebih berpihak kepada ketidakbenaran. Kamu tahu kebenaran, tapi kamu lebih memilih berdiri dan memihak kepada yang tidak benar. Saudara tahu benar itu? Hati-hati. Ya. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka siapa? Perut mereka. Makan, minum, pakai itu orang Tuhan. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Hal-hal yang memalukan itu justru yang menjadi kemuliaan. Saudara hati-hati. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi kalau saudara di sini, kamu tuntut ses, mesti doakan perkara-perkara duniawi untuk waduh, saatnya kamu bertobat, jangan tunda lagi. Kamu anti Kristus. Coba, ini kalau saya bilang seperti ini di sini, masa sistem anti Kristus? Loh, sikap dari anti Kristus ada padamu. Yang bilang kan Paulus. Orang-orang seperti ini seteru salib, musuh salib, anti salib. Jangan bilang kamu Kristen. Pikiran cuma tertuju kepada perkara duniawi. Dia berdoa puasa cuma untuk perkara duniawi. Dan ibadah untuk perkara duniawi. Mana itu khotbah karena perkara duniawi. Aduh. Ini saudara lihat, ini pasti terjadi. Ini ciri-ciri ini pasti ada padamu. Kalau saudara selalu tidak cocok dengan kebenaran, malah melawan kebenaran. Benar dia. Pasti dibanding dimakan-makan, saudara pilih makan-makan. Kenapa? Itu Tuhanmu soalnya. Kalau kita ibadah terus nanti kau tahu makan apa? Itu sebenarnya Tuhanmu sama perutmu. Kamu bukan hamba Tuhan, kamu hamba uang. Coba. Itu banyak pikiran tertuju kepada perkara duniawi. Kasih Tuhan tolong. Masih ada itu belum? Boleh? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bilang amin. Amin. Haleluya.